Fu Yancheng. Ketika resmi menjadi CEO Grup Fu, dia baru berusia 24 tahun. Dia berhasil mendapatkan proyek renovasi subur barat yang sangat dicari, dan menjadi pengusaha termuda yang terkenal di negeri ini. Kakek Fu mantan CEO Grup Fu. Lumayan kan? Itu cucuku. Bagaimana menurutmu Mian Mian? Dia cocok untukmu bukan? Kali ini berkat kamu, aku bisa mendapatkan hidupku kembali. Aku tidak punya banyak untuk membalasmu. Jadi bayarkan Qiqiku. Menikahimu. TAPI. Sebagai hadiah pernikahan, Grup Fu akan menginvestasikan 300 juta ke perusahaan Shengmu. Aku tidak ingin menikah. Kalau begitu lupakan saja. Aku hanya berpikir menikah ke keluarga Fu. Akan membuat hidupmu lebih aman. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara lain untuk perusahaan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkan kerja keras ibumu terbuang sia-sia. Ayah? Tidak apa-apa. Kebahagiaanmu yang paling penting. Ayah? Aku setuju. Mian Mian. Yancheng belum bisa kembali untuk saat ini. Maaf telah mengecewakanmu. Setelah aku menikah dengan Fu Yancheng, kami belum bertemu selama 3 tahun. Siapa yang akan menyangka? Pertemuan pertama kami akan di tempat tidur. Kenapa kita tidur bersama? Mian Mian. Kenapa kamu di sini sendirian? Kamu sudah menikah dengan Fu Yancheng begitu lama, tanpa bertemu dengannya. Sekarang dia akhirnya kembali. Seharusnya kamu pergi menyapanya kan? Tapi, kamu istrinya. Lagi pula, kita akan memulai putaran kedua pendanaan. Kamu perlu minta Fu Yancheng bantu aku. Ada yang salah dengan anggurnya? Lupakan saja. Apapun alasannya, ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapinya sekarang. Lebih baik aku pergi dulu. Berapa? Kamu tidak mau uang? Apa kamu berencana menempel padaku? Aku akan memberimu apa yang menjadi hakmu. Tapi jangan berharap lebih. Kamu tidak seharusnya. Aku tahu kamu kaya. Tapi aku tidak butuh uang. Kemarin malam. Anggap saja itu kebutuhan bersama. Yancheng, karena kamu sudah kembali. Ayo cepat-cepat urus perceraian kita. Sudah 3 tahun. Sudah waktunya mengakhiri ini. Aku tahu. Keluarga Sheng menjual putri mereka. Aku pasti akan menceraikannya. Jual putri. Jadi begini caranya. Dia selalu memandang pernikahan kita. Maka tidak perlu menjelaskan lagi. Anggap saja tidak ada yang terjadi kemarin malam. Bermain sulit tidak akan berhasil padaku. Ambil uangnya dan pergi. Dan saat kamu meninggalkan ruangan ini, aku ingin kamu melupakan semuanya. Aku tidak sekaya kamu. Tapi jangan meremehkannya. Ambil uang ini. Kamu pantas mendapatkannya. Berhenti. Itu pertama kalinya baginya. Kamu mengacaukan minumanku. Apa Fu Yancheng puas denganmu? Apa dia bilang kapan akan membantu dengan putaran kedua pendanaan kita? Kamu mungkin akan kecewa. Aku tidak mengambil sepeser pun dari Fu Yancheng. Saya tidak seperti kamu, mengandalkan pria untuk segalanya. Kamu? Aku sudah setuju untuk bercerai dengan Fu Yancheng. Aku memperingatkanmu.
Jangan ikut campur urusanku. Cerai? Bagaimana bisa kamu begitu egois? Jika Wei Yuan sehat dan tidak lemah seperti ini, apakah pernikahan baik dengan keluarga Fu bakal jatuh padamu? Dan sekarang kamu berani bicara soal cerai? Kamu harus pikirkan bagaimana mendapatkan keluarga Fu membantu kita lebih banyak. Ibu. Jangan bicara begitu tentang kakak. Dia juga susah. Wei Yuan, kenapa kamu di sini? Apa kabarmu? Dokter bilang, jika hasilnya bagus kali ini, aku bisa segera menjalani operasi. Lalu aku bisa membantu keluarga lebih banyak di masa depan. Anak bodoh, asalkan kamu sehat. Kami sudah puas. Masuk lagi, dingin di luar sini. Masuklah. Halo Bibi Fu. Kamu tidak punya hak memanggil aku Bibi. Baik Yu Ibu Fu Yancheng. Panggil aku Nyonya Bai. Nyonya Bai. Datang ke keluarga Fu sekarang. Jangan pernah berpikir kau akan punya kesempatan. Hanya karena Yancheng sudah kembali. Izinkan aku mengatakannya padamu. Dia kembali untuk menceraikanmu. Kalau kamu pintar, baiklah aku akan datang. Apa? Baik. Aku sudah menghubungi Yancheng juga. Dia akan segera tiba. Tuan Fu, kami sudah membeli rumah yang kamu suka. Kami sudah memilih beberapa firma desain yang bagus untuk itu. Rumah ini sangat penting bagiku. Pastikan desainnya bagus. Oke. Mr. Fu, apa kita benar-benar akan membahas perceraian dengan Sheng Mian? Kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya, dan kamu akan menceraikannya. Bagaimana jika nanti kamu tahu bahwa kamu menyukainya? Tidak mungkin. Dia hanya wanita yang materialistis. Dia hanya menikahiku untuk 300 juta itu. 1E685880, lebih baik aman. Bagaimana jika kamu benar-benar menyukainya? Setelah bertemu dengannya, jika ada daftar PHK kamu akan yang pertama di dalamnya. Kamu harus tahu itu. Dulu kamu bisa menikahi Yancheng hanya karena Pak Fu. Sekarang Yancheng yang memegang kendali. Dia yang mengambil keputusan. Kamu tidak cukup baik untuknya. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik, ya? Aku tahu aku tidak cukup baik untuknya. Bagus kamu mengerti. Kamu tahu keadaan. Keluarga Shengmu seperti apa? Keluarga Fu bisa membantumu sekali. Tapi jangan berharap lagi. Menikahimu tidak membawa keuntungan. Urusan keluarga Sheng kami, bukan urusanmu. Yang Mister sudah kembali. Yancheng kamu sudah kembali. Ketika dia tahu bahwa istri yang dia ceraikan hari ini adalah aku, yang Mister sudah kembali. Yancheng kamu sudah kembali. Madam, Mr. Fu ada rapat penting malam ini, dan tidak akan pulang untuk makan malam. Dia memintaku untuk membawa perjanjian setelah Miss Sheng menandatanganinya. Setelah masa pendinginan 1 bulan, kamu bisa mendapatkan sertifikat perceraian. Aku tahu dia sibuk. Ingatkan dia untuk menjaga dirinya sendiri. Ya Nyonya. Apakah itu istri Pak Fu? Tanda tangani sekarang, setelah sebulan. Heao Nenek Maals Bureau untuk mendapatkan sertifikat perceraian. Pani. Selamat Pejai Penai. Apa yang terjadi? Penai. Syukurlah kamu di sini. Beberapa waktu lalu aku mendengar tentang sebuah kesepakatan bisnis yang dijamin menghasilkan uang dan menginvestasikan sejumlah uang. Apa? Kamu menggunakan studio sebagai jaminan. Aku akui itu bukan keputusan terbaik, tapi sekarang kita harus membayar uangnya. Ceketidak. Ban akan mengambil alih studio kita. Kami bekerja sangat keras untuk membangun studio seperti sekarang ini. Kamu? Aku minta maaf. Sungguh minta maaf. Aku tahu aku salah. TAPI, biar aku beritahu. Aku punya cara untuk menyelamatkan studio. Ayo duduklah. Duduk. Kamu tahu Fu Yancheng, Presiden grup Fu kan?
Fu Yancheng, Dia baru saja menghabiskan banyak uang untuk membeli villa mewah di Royal View Garden. Katanya, sebagai rumah pernikahan untuk cinta pertamanya. Xiao Chuqing, seorang presiden grup Fu, dan putri grup Xiao. Biaya desainnya pasti sangat besar. Selamatkan studio kita. tapi, Adik tingkat, apakah studio kita bertahan tergantung? Sekarang semuanya ada padamu. oke. Malam ini jam 8. Di Night Bar. Jangan terlambat. Saudara, datanglah ke Night Bar sekarang. Aku punya hadiah besar untukmu. Hai ganteng, Qi Chen urus ini. Kamu di mana? Aku di ruang privat sebelah. Datang dan sapa temanku. Apa ini hadiahmu untukku? Tentu saja tidak. Ini hanya barang biasa. Kejutan sebenarnya sedang dalam perjalanan. Tuan Fu. Itu kamu. Maaf Tuan Fu. Jika aku bilang ini tidak sengaja. Hanya kebetulan. Apa kamu percaya padaku? Kamu sangat ahli menciptakan kebetulan. Maaf Tuan Fu. Biarkan aku membersihkannya untukmu. Berhenti. Apakah Lin Jing memanggilmu ke sini? Ya. Mari kita perkenalkan diri dengan benar. Berapa banyak yang kamu dapatkan dari kesepakatan ini? Jutaan untuk layanan penuh? Dengan wajah dan tubuhmu. Kamu cukup berani. Tuan Fu, aku hanya jujur. Ukurannya besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan aku dengar kamu punya standar yang sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak bisa memuaskanmu. Tapi jangan khawatir. Jika kamu memilihku, layananku akan melebihi harapanmu. Cukup. Tuan Fu, beritahu aku gaya apa yang kamu suka. Aku selalu menyesuaikan dengan preferensi klienku. Aku juga bisa menunjukkan padamu gaya yang aku kuasai. Tunggu sebentar. Di mana ponselku? Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Fu, aku hanya ingin memberi kita kesempatan. Aku tahu kamu sibuk, tapi berikan aku 1 menit. Aku janji kamu akan puas. 1 menit? Apa kamu meremehkanku? Bukankah kamu sudah merasakan berapa lama aku bisa bertahan? Apa aku sudah? Apa? Segitu ingin mencobanya lagi? Tuan Fu, aku hanya ingin kamu tahu aku bisa mengatasinya. Mengatasi itu? Kamu cukup berani. Tuan Fu, aku tahu kamu mungkin tidak percaya padaku sekarang. Tapi aku memang sudah berpengalaman, dan aku punya banyak klien yang kembali. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pengalaman. Klien yang kembali? Bukankah itu pertamamu kali? Pertama kali. Bagaimana mungkin ini pertamaku kali? Bilang pada Lin Jing. Aku tidak butuh itu. Baik. Aku akan menunggu Tuan Lin ada di sini. Apakah Lin Jing salah satu klienmu? Semacam itu. Menjijikkan? Apa masalahnya dengannya? Apa yang aku katakan sampai menyinggungnya? Sungguh aneh. Tuan Lin, Pani. Bagaimana hasilnya dengan sepupuku? dia tampaknya tidak menyukaiku. Dia pergi tanpa melihat proposalnya. Maafkan aku soal itu. Sepupuku memang sulit untuk dihadapi. TAPI TIDAC APA. Besok ada acara penerimaan yang diselenggarakan oleh grup Fu. Kamu bisa berbicara lebih banyak dengannya di sana. Itu bagus sekali. Saya pasti akan datang. Terima kasih Tuan Lin.
Pani, Tuan Zhang, betapa kebetulan 6E89. desainer hebat kita. Aku sudah lama ingin menemukan kesempatan untuk bekerja sama denganmu lagi. Tuan Zhang, kamu sudah terlalu banyak minum. Biarkan aku membantu. Tidak, aku belum mabuk. Berapa banyak aku bisa minum? Kamu seharusnya tahu itu. Ikuti aku. Tuan Fu, Ngobrol tanpa arah. Hanya soal uang saja. Apa kamu tidak punya perasaan? Klienmu? Tuan Fu, aku masih ingin tahu, gaya apa yang kamu suka? Aku bisa mencoba apa saja. Oh, dia punya banyak gaya. Ya, jika kamu tidak puas, aku berjanji tidak akan meminta bayaran. Sepertinya kamu punya banyak klien. Apa kamu kekurangan uang? Ani sangat hebat dalam segala hal. Tapi sedikit mahal. Dia keras padaku dan mengabaikan kualitas? Itu masuk akal. Jangan khawatir Tuan Fu, kalau aku kerja untukmu, aku tidak akan mengerjakan yang lain. Kalau kamu tertarik, beri aku 5 menit untuk diskusi. Mempromosikan ini di depan semua orang. Apa kamu tidak punya rasa malu? Tuan Fu? Apa salahnya membahas ini secara terbuka? Kenapa dia marah padaku lagi? Kerja sama kita. Nyonya Zhang, Tuan Zhang sudah selamat sampai di mobil. Jangan khawatir, next time mari kita makan bersama. Itu mobil Fu Yancheng. Mr. Xiao. Mr. Fu akan menemui Anda besok lusa jam 10 di lapangan tenis Sun and Moon untuk berbicara dengan Anda. Kami belum memutuskan perusahaan desain mana yang akan diajak kerja sama. Assistant Shi. Anda tahu itu. Brawling Sun Design kami adalah yang terbesar. Cell and ITU saya Tengah Villa ini dimaksudkan sebagai rumah pernikahan untuk saudari saya, Xiao Chuking. Jadi saya sebagai kakaknya seharusnya yang terbaik untuk menangani ini. Benar? Asisten Ki lakukan yang terbaik. Agar Mr. Fu memilih saya. Saya mengerti. Baiklah kalau begitu. Mari kita akhiri di sini. Brawling Sun Design, adik Xiao Chuking. Jika mereka menyelesaikan kerjasama besok, studio ini akan hancur. Apa ini? Maaf Mr. Fu, kesalahan saya. Sepertinya ini sesuatu yang dikirim oleh perusahaan yang mencari kolaborasi. Saya akan segera membuangnya. Tunggu. Proposal desain ini terlihat bagus. Hubungi desainer ini. Dimengerti Mr. Fu. Mengapa Anda tidak menghentikannya dari bercerai dengan Fu Yancheng? Perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan kami, atas rasa hormat kepada keluarga Fu, sekarang membatalkan kontrak dan menarik investasi. Kami akan memulai putaran kedua pendanaan. Jika dia bercerai sekarang, apa yang akan terjadi pada perusahaan? Keluarga Fu dan Mian Mian sudah melakukan yang terbaik. Saya akan mencari tahu masalah perusahaan. Jangan libatkan Mian Mian. Anda pingsan dalam rapat pemegang saham hari ini. Metode apa yang bisa Anda temukan? Jika keluarga Fu tidak bekerja sama dengan kami, perusahaan tidak akan mendapatkan putaran kedua pendanaan. Perusahaan akan runtuh. Apa yang akan terjadi pada saya dan anak kita? Dia tidak boleh bercerai sekarang. Saya akan berbicara dengannya. Cukup. Dia punya hidupnya sendiri. Saya tidak perlu dia berkorban untuk keluarga ini. Mr. Fu, pengacara itu menelepon saya pagi ini. Sheng Mian bilang bahwa dia butuh pertimbangan lebih. Dia setuju begitu cepat sebelumnya. Sekarang dia mengingkari janjinya. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Sulan istri Mr. Sheng meminta agar grup Fu terus berinvestasi di perusahaan Sheng. Jadi mereka hanya menginginkan uang. Baiklah, suruh dia bicara dengan pengacara saya. Investasi mungkin dilakukan, hanya sekali ini. Setelah investasi, perceraian harus segera terjadi. Cemengerti. Juga, Mr. Xiao ingin bermain tenis denganmu besok. Mengerti. Keahlian yang hebat. Bahkan mantan atlet seperti saya tidak bisa menandingi. Yang Mr. Xiao jangan memuji saya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apakah kamu akan tinggal di villa itu sendirian? Atau itu rumah pernikahan baru? Mr. Fu, mengenai desain villa, Anda harus serius mempertimbangkan kami. Lihat, secara profesional, perusahaan kami adalah pemimpin industri. Kami pasti akan menugaskan desainer terbaik.
untuk menangani untuk Anda, dan secara sentimental. Anda dan saudara perempuan saya adalah teman masa kecil. Bagaimanapun Anda melihatnya, mempercayakan proyek ini kepada saya adalah pilihan terbaik. Mr. Fu. Pani, tamu langka, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Xiao, tolong jangan bercanda denganku. Aku hanyalah kelas pekerja. Aku mencari Tuan Fu hari ini. Tuan Muda Xiao, apakah kamu juga kenal Pani? Tentu saja. Dia sangat terkenal di lingkungan itu. Dia tidak hanya ahli dalam profesinya, tapi juga gadis yang cantik. Sulit sekali mendapatkan kesempatan berkencan dengannya. Pani, aku lihat kamu datang sudah siap. Kamu akan pretending. Dengan Tuan Fu? Aku penasaran. Apa Tuan Fu akan memberiku kesempatan ini? Aku tidak tertarik. Tuan Fu, kamu benar-benar dingin. Aku ingin bertanding dengan Pani. Tuan Fu, tolong beri aku satu kesempatan. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat perjanjian. Jika aku menang, kamu akan memberiku 5 menit. Dan jika aku kalah, aku akan pergi segera. Aku bilang aku tidak tertarik. Atau apa kamu tidak yakin bisa mengalahkanku? Apakah kamu takut kalah dariku? Ini semua salahmu. Tuan Xiao, studio tempat Pani bekerja memiliki banyak pinjaman besar yang dijamin dan akan dilelang jika dia tidak melunasinya dalam 3 bulan. Jadi dia berusaha mendapatkan kesepakatan dari Tuan Fu untuk membantunya. Kalian berdua telah menunjukkan pertandingan yang luar biasa. Ini seri. Aku tak pernah menyangka bahwa Pani adalah pemain yang hebat. Tuan Fu, aku. Pani, terimalah kekalahanmu dan pergi. Lihatlah dari sudut pandang lain. Kamu sebenarnya tidak menang. Jadi aku masih punya kesempatan. Baiklah. Jika kamu tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Tuan Fu. Pani, jangan terburu-buru. Apa yang Anda butuhkan, Tuan Xiao? Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu adalah gadis yang cantik dan juga sangat sombong? Setiap kali saya menelepon kantormu, kamu selalu menunjukkan wajah dingin padaku. Jadi saya bertanya-tanya, mengapa kamu datang ke tempat saya hari ini? Apakah kamu kekurangan uang? Tuan Xiao langsung saja ke intinya. Saya sudah tahu. Anda menggadaikan studio Anda. Namun, karena saya selalu mengagumi bakat Anda, saya ingin membantu Anda.
Datanglah ke tempat saya jam 7 malam ini. Kita bisa berbicara. Panin kamu di sini. Ayo. Duduklah. Sebenarnya Tuan Fu akan menandatangani kontrak dengan saya malam ini. Tapi seperti yang kamu tahu, saya selalu menghargai wanita. Saya tahu studio Anda sedang dalam masalah sekarang. Saya sangat ingin memberikan bantuan. Dengan memberikan kesepakatan Fu Yancheng kepada Anda. Selama Anda meminum semua ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah, saya akan minum ini. Pani. Saya akan memberikan kesepakatan Fu Yancheng kepada Anda. Setelah saya selesai dengan Anda. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Anda tidak bisa melarikan diri malam ini. Tolong. Saya adalah istri Fu Yancheng. Dia adalah suami saya. Jika dia mengetahui hal ini, saya khawatir seluruh grup Xiao Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Anda berbohong. Jika dia benar-benar suami Anda, apa yang Anda lakukan dengan pertunjukan itu di lapangan tenis? Dan Anda tidak akan datang kepada saya untuk kesepakatan itu. Itu karena kami sedang bertengkar belakangan ini. Ini kesepakatan kita, antara istri dan suami. Aku bisa telepon dia sekarang. Kamu bisa tanya dia sendiri. Kamu bohong padaku. Berhenti lari. Selamatkan aku. Tolong aku. Fu Tuan Fu. Dia mabuk. Aku akan bawa dia pulang. Sayang, dia bohong. Dia menggangguku. Aku yakin kamu tahu. Apa sebenarnya yang terjadi Tuan Xiao? Apakah Pani benar istrinya? Apa yang sebenarnya Fu Yancheng lakukan? Tuan Fu.
Kamu sudah mengganggu banyak pria. Berapa uang yang diperlukan untuk membelimu? Kamu sadar. Keluar sendiri. Betapa merepotkannya gadis ini. Tapi kenapa aku melakukan itu padanya? Tuan Fu, ini nomor telepon desainer yang kau minta aku cari. Apakah aku salah dengar? Kenapa ada suara wanita? Halo, ini Fu Yancheng. Fu Yancheng,
Tuan Fu. Kamu sudah bangun. Itu saja untuk rapat hari ini. Bubar. Aku bilang bubar. Tuan Fu, selamat tinggal. Selamat tinggal. Maaf Tuan Fu. Aku tidak tahu kamu sedang rapat. Bagaimana perasaanmu? Kepalamu masih sakit. Apa yang terjadi? Dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Maaf Tuan Fu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Saya yakin saya membuatmu bingung. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu, Saya akan meninggalkanmu sendiri. Saya pergi sekarang. tunggu. Tidakkah kamu ingin mencari rekan kerja? Saya bisa memberimu kesempatan untuk menawar. Sungguh, Konferensi penawaran Royal View Garden 3 hari lagi. kamu membaca proposal desain saya. Konsepmu sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Tuan Fu. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu suka sarapannya? Enak. Kakek, kamu nakal. Kamu mengambil alih grup Fu. Sekarang kamu tidak menghormati saya. Saya tidak melakukan itu, kakek. Lalu mengapa kamu mencoba bercerai dengan Sheng Mian? Saya tahu segalanya. Saya akan kembali besok. Lalu, kita akan berbicara dengan baik. Ikutlah dengan saya untuk menjemput kakek besok. Jika kamu tidak ingin bertengkar, lebih baik kamu tidak menyebutkan kita akan bercerai. Oke, tidak masalah. Saya akan datang tepat waktu. Tuan Fu, ada apa? Kamu tidak merasa baik. Tidak ada. Hanya beberapa hal yang mengganggu. Fu Yancheng sangat membenci istrinya. Saya tidak bisa membiarkannya mengenali bahwa saya adalah Pani. Saya hanya akan mengkhianati dan bermain sandiwara dengannya. Saudarimu di rumah sakit lagi. Cepatlah datang ke sini. Saya akan ke sana. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi saat ini. Tolong. Kakek, kamu semakin cantik. Sekarang kamu di gunung melakukan meditasi. Kamu nakal. Sekarang kamu tahu cara membuat orang senang. Di mana Sheng Mian? Apakah dia sibuk? Siapa tahu, mungkin dia kena usus buntu akut, atau kecelakaan di jalan. Sial, apa yang kamu bicarakan? Itu sangat kasar. Dari kamu. Kamu baru selesai meditasi. Jangan sebut dia. Itu sial. Mian Mian. Aku sangat senang. Kamu datang hari ini. Dan kamu juga membawakan aku hadiah. Itu sangat baik dari kamu.
Aku sangat suka. Aku senang kamu menyukainya. Aku berencana menjemputmu dengan Yan Cheng hari itu. Ada sesuatu yang terjadi di keluargaku. Aku minta maaf. Kamu bodoh. Itu bukan apa-apa. Aku bukan orang pelit. Sangat disayangkan, Yan Cheng tidak di rumah hari ini. Kalian berdua bertengkar. Tidak, sama sekali tidak. Kakek, aku merasa Fu. Aku merasa Yan Cheng tidak tertawa dengan normal. Mengapa itu? Yan Cheng sebenarnya. Ayah dan ibunya sibuk. Dia Castle. Jadi dia selalu sendiri. Dia bisa sedikit sombong dan dingin. Tapi itu hanya permukaan. Dia hanya tidak tahu cara mengekspresikan perasaannya. Tapi sebenarnya dia orang yang hangat. Dan dia sangat menghargai perasaan. Jadi aku ingin kamu memberinya sedikit waktu untuk mengenalnya. Aku akan melakukannya, kakek. Aku sudah cukup tua sekarang. Dan lemah. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa melihat cucuku tepat waktu? Kakek, kamu kuat dan sehat. Kamu akan melihatnya. Bagus. Aku sangat senang mendengarnya. Yan Cheng selalu menyebabkan masalah bagiku. Aku masih perlu mendidiknya. Kamu anak nakal. Mian Mian datang menemuiku hari ini. Dia gadis yang baik. Dan dia sangat berharap menjadi keluarga denganmu. Kamu harus baik padanya. Sial. Sekarang Fu Yan Cheng akan marah lagi. Qi Chen bawa aku ke tempat kakek. Tapi Pak Fu, kita sudah ada janji dengan Pak Sang. Aku akan menemuinya nanti. Oke. Yan Cheng mendengar kamu di sini. Dia sedang dalam perjalanan untuk datang. Sepertinya, dia sangat mencintaimu. Kakek, kamu harus istirahat yang baik. Aku perlu pergi sekarang. Kenapa? Cis Nuos. Setidaknya makan malam bersama kami. Kakek, ada sesuatu yang perlu aku urus di kantor. Aku akan datang menemuimu lain kali. Kalau begitu baiklah. Selamat tinggal, kakek. Pani. Pak Fu. Pani. Pak Fu. Kenapa kamu di sini? Rapat penawaran akan segera dimulai. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang penawaran. Itu bisa dibahas di perusahaan saya kan? Anda tahu ini di mana? Saya hanya ingin memahami lebih dalam 27 gaya dekorasi rumah Anda dan preferensi Anda untuk mempersiapkan penawaran dengan lebih baik. Jika Anda ingin mempelajari gaya dekorasi rumah saya dan preferensi saya, Anda bisa langsung bertanya pada saya kan? Kenapa Anda di rumah kakek saya? Apakah itu Yan Cheng yang kembali? Yan Cheng, apakah itu kamu? Apa? Aneh. Tadi sepertinya Yan Cheng memang kembali. Mr. Fu, kenapa telingamu sangat merah? Kamu terlalu dekat dengan saya.
Saya merasa terlalu panas. Maaf Mr. Fu. Saya sedikit pusing. Karena desain, saya mampir ke rumahmu. Tidak apa-apa. Jika Anda ingin tahu tentang preferensi saya, Anda bisa bertanya pada saya. Oke. Mr. Fu, saya pergi sekarang. Sampai jumpa di rapat besok. Benar. Mr. Fu. Tidak ada. Kichen. Jika seorang gadis mampir ke rumahmu dan bertindak intim padamu, apa artinya? Dia pasti menyukaimu. Menyukai saya? Sepertinya ada wanita lain yang jatuh pada pesonamu, Mr. Fu. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu yang bertanya pada saya. Hai semuanya, saya Pani, desainer dari Stellar Studio. Sekarang izinkan saya memperkenalkan proposal desain saya. Kamu hanya peniru. Siapa kamu sampai berdiri di sana? Ya tidak heran. Beseminan. Kesempatan tender dari Tuan Fu. Ternyata kamu meniru orang lain. Saya tidak. Itu hanya cerita dari pihakmu. Siapa yang akan percaya padamu? Saya rasa Tuan Fu tidak akan percaya. Saya harap Nona Pani bisa menjelaskan proposal saya mengapa desainmu terlihat persis sama. Mereka benar-benar sama. Ya, pasti ada masalah. Benar. Dia peniru. Siapa tahu? Karena kamu mengklaim ini adalah karyamu. Bolehkah saya bertanya Tuan Xiao, apa yang menginspirasi desainmu? Ini dirancang oleh desainer kami. Tentu saja saya tahu inspirasinya. Seperti yang bisa kita lihat, ini sangat menonjol dengan gaya taman klasik Tiongkok. Terinspirasi oleh Suzhou Garden. Kami mengubah villa ini menjadi tempat alam dan kesederhanaan. Sepertinya kamu hanya memperhatikan gaya umum dan melewatkan banyak detail. Jika dia mati dengan seksama, pekarangan dan dekorasi interior, seperti dinding dan tangga, mewakili simbol daun maple. Ini yang saya amati dari jam tangan dan dasi Tuan Fu. Preferensinya. Biar saya bersihkan. Hentikan. Apakah dia benar-benar? Kamu juga bisa melihat bahwa lantai pekarangan sebagian besar terbuat dari kaca. Tuan Xiao, tahukah kamu mengapa saya menggunakan bahan seperti itu? Tentu, halaman terlihat lebih hidup seperti ini. Lampu hangat buatan miring 35 derajat. Sedangkan untuk dindingnya, aku sengaja menggunakan granit yang mengandung kristal alami, yang bisa memantulkan kilau lebih menyilaukan. Tapi dalam desain Mr. Xiao, tidak ada granit maupun maple. Benar kan? Jangan coba-coba menggunakan trik kecil ini untuk menipuku. Baiklah, kamu bilang itu karyamu. Lalu mana desain draftmu? Ada di komputerku. Tapi tadi, komputernya kebanjiran. Ada apa denganmu? Itu Xiao yang menyuruh orang melakukannya. Alasan yang sangat lemah. Ini draft dari perusahaan kami. Jelas terlihat. Kapan desainnya selesai? Peniru. Yang tidak bisa menunjukkan draft.
Bukanlah desainer sama sekali. Jika orang seperti dia tetap berada di lingkaran desain, itu akan menjadi aib besar bagi kami. Karena ini, kau tidak akan pernah menjadi desainer lagi. Mr. Fu. Aku sudah melihat draft Miss Panni. Ini dia. Sedangkan untuk draft Mr. Xiao, biarkan para profesional yang menilainya. Apakah itu asli atau tidak? Itu terserah mereka. Aku lupa memberitahumu bahwa aku punya kebiasaan kecil, menaruh namaku ke dalam desainku. Lihat, desainku ada tulisan Panni dalam bahasa Inggris. Desain Mr. Xiao juga ada namaku. Aku yang melakukannya lalu? Kamu hanya desainer yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin kamu bisa bekerja sama dengan Fu Yancheng? Crazy. Kamu mencoba menggoda dia dengan kecantikanmu. Beraninya kamu memukulku. Fu Yancheng. Bagaimana kamu bisa mengabaikan persahabatan antara kedua keluarga kita? Untuk melindungi seorang pelacur sepenuh hati. Xiao Yang. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk memanggil namaku? Aku tidak akan membicarakan persahabatan dengan seseorang yang menjiplak dan memfitnah orang lain. Dari sekarang, Grup Fu akan menghentikan kerjasama dengan Xiao dalam segala hal. Aku nyatakan bahwa, untuk rapat tender hari ini, pemenangnya adalah Stellar Studio. Kakak, kalau kamu tidak kembali, kamu akan kehilangan Fu Yancheng ke wanita lain. Aku mengerti. Kamu hanya bermain-main sepanjang hari. Apa gunanya menindas seorang desainer kecil? Tunjukkan sesuatu yang nyata untuk bersaing. Jangan mempermalukan keluarga kita. Kakak, aku sebenarnya ingin mengusir Panni dari lingkaran desain. Tapi siapa sangka kakak ipar ikut campur dan merusak semuanya. Kakak, kamu lulusan universitas top di luar negeri, belajar dari desainer terkenal, dan adalah teman masa kecil Fu Yancheng. Bisakah kamu hanya duduk dan melihat wanita lain merebutnya darimu? Bersaing untuk seorang pria, bukanlah gayaku. Selalu pria yang bersaing untukku. Tapi, aku harus kembali untuk melihat apa yang terjadi. Itu sangat kamu kakak. Panni. Kali ini, kita menang. Proyek Villa Fu Yancheng. Kamu adalah kontributor terbesar. Setelah dana terkumpul, masalah keuangan kita bisa diselesaikan. Hebat. Dan Tuan Fu. Sudah kubilang iya untukmu. Jika Fu Yancheng tahu aku Sheng Mian, pasti dia akan mengira aku dengan sengaja mendekatinya dengan tujuan tertentu dan akan menghentikan kerjasama. Apa yang salah? Mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Aku tidak setuju dengan ini. Kamu bisa langsung tanda tangani saja. Tidak. Harus tanganmu. Kalau tidak kontraknya batal. Tak perlu khawatir. Tuan Fu telah menunjukmu sebagai desainer. Begitu indahnya. Aku pergi dulu untuk mempersiapkan. Penai sebentar lagi akan datang kan? Ya. Hari ini, kamu ada janji dengannya untuk menandatangani kontrak. Langsung kirimkan saja kontraknya padanya.
Sepertinya kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Pani. Akhir-akhir ini cukup santai ya Kichen. Tuan Fu, sepertinya aku punya sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Tuan Fu, aku di sini untuk menandatangani kontrak. Aku sudah memastikan sendiri poin-poin spesifik dari kontrak ini. Kalau tidak masalah, mari kita tanda tangani. Kamu Sheng Mian? Aku sudah memastikan sendiri poin-poin spesifik dari kontrak ini. Kalau tidak masalah, mari kita tanda tangani. Kamu Sheng Mian. Dengan mahar 300 juta, kamu menikah masuk ke keluarga Fu. Sekarang aku mengajukan perceraian. Kamu sebagai desainer, berusaha keras mendekatiku. Apa tujuanmu? Kamu menipuku seperti itu. Apakah kamu mampu membayar harganya? Tuan Fu, aku sedang buru-buru. Aku harus pergi. Tunggu. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa telingamu begitu merah? Kamu agak dekat denganku. Sepertinya aku harus mencoba ini. Mr. Fu, lihat. Apakah boleh menandatanganinya seperti ini? Mr. Fu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Aku harus pergi. Mr. Fu.
Kamu sangat terobsesi. Apakah ada sesuatu di antara kalian dengan Miss Fanny? Tidakkah kamu punya pekerjaan? Yah, aku hanya memikirkan apa yang kamu pikirkan. Aku sibuk mencari informasi tentang Miss Fanny. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kembali. Katakan, ulang tahun Miss Fanny tinggal 2 minggu lagi. Haruskah kamu mempersiapkan hadiahnya lebih awal dan memberikan pertunjukan yang bagus? Bagaimana mungkin aku bisa memberinya hadiah? Yancheng, aku kembali. Chuking, Lama tidak bertemu. Kejutan? kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bisa menyuruh Kichen menjemputmu. Ini siapa? Hai, aku desainer Fanny bertanggung jawab atas villa Mr. Fu. Xiao Chuking. Yancheng, aku juga seorang desainer, kamu lupa ya? Kamu sangat sibuk, bagaimana aku bisa mengganggumu? Dan aku suka gaya desain Fanny. Maka aku harus belajar lebih banyak dari Miss Fanny. Kamu terlalu memuji aku, Miss Xiao. Benar, Yancheng? Aku ingin ada pesta penyambutan hari ini. Aku akan mengadakannya di tempatmu ya. Tentu. Silakan bergabung dengan kami, Nona Fanny. Terima kasih sudah mengundang saya. Tapi maaf, saya tidak bisa. Kami punya banyak teman yang perlu mendekorasi rumah mereka. Ayo temui mereka. Ayo dong. Baiklah, kalau begitu saya akan datang. Chiking. Anda pergi ke luar negeri dengan marah dan sejak itu menolak untuk bertemu dengannya. Sekarang Anda kembali. Apa karena Anda sudah melupakan? Atau karena dia sedang bercerai dengan wanita dari keluarga sederhana itu? Nona Xiao. Fanny, senang Anda ada di sini. Fanny. Anda terlihat sangat cantik dengan gaun ini. Terima kasih Tuan Fu. Yancheng, ibu saya ada di sini. Oh tidak, saya tidak bisa membiarkannya melihat saya.
Yan Cheng, Nona Bai lama tidak berjumpa. Bolehkah kita berbincang sebentar? Silakan lewat sini. Baiklah. Maaf Tuan Fu, saya sedikit pusing. Chuking, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Maaf tentang noda di gaun Anda. Tidak masalah. Anda diundang oleh Yan Cheng. Saya tidak bisa menjadi perusak suasana. Biarkan saya membantu Anda mengatasinya. Jangan repot-repot. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Ini adalah gaun yang baru saja diberikan teman saya. Saya belum memakainya. Kita ukurannya hampir sama. Anda bisa memakainya. Tidak apa-apa. Saya hanya akan menjengkelkan gaun saya. Karena Anda adalah teman Yan Cheng. Anda juga teman saya. Jangan sungkan. Jangan khawatir, saya akan mengawasi. Pergilah saja. Pani, meskipun kita baru saja bertemu, kamu tampaknya cukup menyenangkan dipandang. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu untuk saran. Aku tidak tahu apakah kamu keberatan. Terima kasih Tela, memperkiaku. Ceritakan padaku tentang itu. 3 tahun lalu, aku pergi ke luar negeri karena Yan Cheng. Karena dia mengingkari janjinya. Meskipun dia bilang dia terpaksa melakukannya, aku tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu, dia bilang dia akan bercerai. Dan meminta aku memberinya kesempatan kedua. Pani, menurutmu, apa aku harus memberinya kesempatan lain? Karena kamu punya pertanyaan ini. Aku kira ketika kamu bertanya padaku, kamu sudah punya jawabannya. Jadi kamu tidak perlu bertanya padaku. Aku hanya mitra bisnis Tuan Fu. Tidak pantas menanyakan urusan pribadinya. Mohon maafkan aku. Tidak heran Yan Cheng menghargaimu, Pani. Kamu sangat diplomatis. Apa kamu sudah selesai berganti pakaian? Izinkan aku membantu dengan resletingmu. Terima kasih. Sinar matahari? Kalung yang akan kukenakan tak bisa dikenakan oleh orang lain. Apa kamu juga tahu sinar matahari? Sahabatku yang memberikannya padaku. Apa bagus? Begitu indah. Ternyata Fu Yancheng menyukai Xiao Chuking. Selalu dia. Apa yang sedang kuharapkan? Begitu lucu. Chuking, saatnya memotong kue. Pani, tolong pegang tas saya. Yancheng, aku akan segera memotong kue. Tapi aku tidak tahu di mana Xiao yang berada. Bisakah kamu membantuku dan memotongnya bersamaku? Ayo. Selamat datang pahlawan. Wanita hari ini sekarang dia akan memotong kue. Terima kasih semuanya. Kalian semua hari ini adalah orang-orang yang paling dekat denganku. Dikelilingi oleh cintamu. Membuatku merasa sangat bahagia. Aku ingin menggunakan kamera untuk mengabadikan momen berharga ini. Pani, bisakah kamu ambilkan kameraku dari tas, tolong?